berbicara tentang kami tanpa kami. Nama saya Maria Marmoyunita Nui. Saya dipercayakan oleh teman-teman sebagai Ketua Forsadika, Forum Bela Rasa Difabel yang singkat. Organisasi ini adalah organisasi gerakan yang mendampingi teman-teman difabel di luar panti. Dan saat ini kami sudah mempunyai 20 kelompok difabel di 11 desa dan 6 kelurahan. Kegiatan di masing-masing kelompok, rutinitas kelompok yaitu mereka ada kegiatan arisan, lalu juga ada simpan pinjam, dan juga pertemuan rutin bulanan. Dalam rangka Hari Disabilitas Internasional, tahun ini kami merayakan di tingkat paroki, di paroki Salib Suci Maoloo, dan perayaannya di Stasi Pagar. Nah, tujuan dari perayaan Hari Disabilitas Internasional ini sebagai salah satu media advokasi dan kampanye Forsadika ke pemerintah desa dalam kaitannya dengan mandat desa inklusi, sehingga sasaran Forsadika adalah memberikan sosialisasi kepada 8 kepala desa dan 8 BPD tentunya dalam rangkaian acara yang dirayakan melalui misa inklusi di Kapela Pagar. Capaian yang sudah Forsadika lakukan selama 2 tahun 3 bulan, yang pertama Polresika mengeluarkan SIM D untuk 2 teman difabel yang mengendarai motor 3 roda atau accessible motorbike, dan yang berikutnya Forsadika memfasilitasi salah satu teman difabel di Mele untuk mendapatkan rumah layak huni, dananya dihimpun dari dana publik. Lalu yang berikut, Paroki Santo Thomas Maurus Maumere sudah mengagendakan perayaan HDI setiap tahun, dan 2 tahun berturut-turut kemarin itu dirayakan dan misa inklusinya dipimpin oleh Bapak Uskup. Tahun ini juga perayaan HDI-nya di Stasi Pagar juga dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Uskup. Lalu yang berikut, ada beberapa desa yang sudah mengalokasikan dana desa untuk kelompok difabel, itu Desa Magipanda, Desa Kolisia B, Desa Takaplagar, Watuliwong, dan juga Desa Tanaduen. Lalu yang berikut, anggota Forsadika di kelompok Werotong juga mendapatkan BSD difabel di tempat kelompok-kelompok yang lain belum mendapatkan, dan ini juga merupakan suatu pencapaian kelompok Forsadika. Lalu Forsadika sudah melakukan sosialisasi di 11 desa dan 6 kelurahan, dan sudah ada 20 kelompok dampingan Forsadika, yaitu kalau dari timur kita lihat dari Desa Siusinga ada Heopuat, kelompok Heopuat, ada Namang Kewa, ada Egong Gahar, ada Wayara, ada Hoder, terus di Kelurahan Wailiti, Wairotang, Madawat, Beru, Kabor. Lalu Kelurahan Wailiti ada di kelompok Tanaduen, ada di kelompok Takaplagar, ada kelompok Wolomotong, ada kelompok Magipanda, dan ada kelompok Paga serta kelompok Tilang. Lalu di Desa Heopuat, Pemdes sudah mengalokasikan dana desa 2021 sebesar 50 juta untuk kelompok difabel. Lalu Forsadika juga mengadvokasi keterlibatan teman-teman difabel dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa, itu mengikuti musrembang. Di tingkat kabupaten itu musrembang RPJMD tahun 2019, dan saya sendiri diundang dan diberi ruang khusus untuk berbicara.
dan juga dua teman difabel yang lain mewakili teman-teman difabel diundang di desa Hepuat dan Siusina untuk mengikuti musrembang RPJMDes. Nah, ini merupakan suatu pencapaian Forsadika karena sebelum-sebelumnya teman-teman difabel tidak pernah terlibat dalam musrembang, baik itu di tingkat kabupaten apalagi di tingkat desa ataupun dusun. Lalu berikut Forsadika berhasil mengadvokasi transparansi bantuan permakanan dari Kemensos. Nah, ini ada kasus dan Forsadika berhasil melakukan advokasi transparansi bantuan permakanan. Lalu berikut Forsadika juga memfasilitasi partisipasi sekolah anak berkebutuhan khusus Karya Ilahi untuk masuk dalam bursa inovasi desa. Lalu yang berikut Forsadika juga mendorong partisipasi teman-teman difabel di ruang publik itu ikut dalam pawai pembangunan. Lalu berikutnya Forsadika juga saat ini sudah berjejaring dengan organisasi difabel baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional, dan saat ini Forsadika menjadi organisasi difabel di tingkat nasional dengan urutan ke-22 dari 68 organisasi difabel seluruh Indonesia. Lalu Forsadika juga hasil sekolah inklusi, Forsadika juga mengikuti rangkaian kegiatan virtual baik itu melalui pertemuan virtual ataupun sekolah singkat virtual, dan salah satu sekolah singkat yang Forsadika ikuti adalah Sekolah Desa Inklusi, dan hasil dari Sekolah Desa Inklusi itu ada pilot project di Desa Namakewa sebagai desa ramah difabel di bawah koordinir Bapak Ambrosius Dan. Lalu yang berikut Forsadika juga dari hasil sosialisasi dan juga pendekatan dengan para eksekutor di desa, maka sudah ada komitmen tertulis di desa maupun kelurahan, yaitu membentuk desa atau kelurahan inklusi. Nah, itu kiranya berbagai rangkaian pencapaian Forsadika selama 2 tahun 3 bulan saat ini, dan kedepannya Forsadika akan terus melakukan sosialisasi, karena dengan sosialisasi Forsadika bisa memberikan pemahaman terhadap para pemangku kepentingan di desa maupun masyarakat sipil tentang isu disabilitas, sehingga hal ini kiranya bisa mempengaruhi politik ambil mereka. Seperti itu. Harapan Forsadika ke depan, Forsadika ini menjadi sebuah lembaga advokasi yang kuat yang bisa memfasilitasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak teman-teman difabel, khususnya yang ada di luar panti. Harapan Forsadika untuk pemerintah itu ada kebijakan-kebijakan di tingkat daerah yang mendukung kebijakan atau regulasi yang ada di tingkat nasional. Lalu berikut fasilitas publik yang ramah difabel, karena saat ini belum ada bangunan-bangunan publik, fasilitas umum atau kantor-kantor OPD yang belum memperhatikan aksesibilitas dari teman-teman difabel.